Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Reza Sukesi. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian teorema 10.1 pada materi translasi atau geseran. Nah, dalam bab setengah putaran telah dijelaskan bahwa setengah putaran dapat ditulis sebagai hasil kali dari dua pencerminan, yaitu kalau A adalah sebuah titik yang diketahui dan G serta H adalah dua buah garis yang tegak lurus di A, maka setengah putaran dengan acuan titik A sama dengan pencerminan terhadap garis H, pencerminan terhadap garis G. Nah, dalam bab ini kita akan membahas hasil kali dua pencerminan pada dua garis yang sejajar. Perlu kita ingat kalau garisnya itu tegak lurus dan titik tengahnya adalah titik A, maka hasil kali dari dua refleksi pada garis tegak lurus tersebut akan sama dengan setengah putaran di titik potongnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dua buah garis itu sejajar? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat teorema 10.1 berikut. Andaikan garis G dan garis H adalah dua garis yang sejajar. Nah, apabila ada dua titik, yaitu titik A dan titik B, maka panjang garis A double aksen akan sama dengan panjang garis B double aksen. Dengan syarat A double aksen itu adalah MH/MG dari titik A. Berarti dicerminkan ke garis G terlebih dahulu, baru dicerminkan ke garis H. Lalu B double aksen itu adalah MH/MG dari titik B. Selanjutnya, ambil titik A dan titik B sebarang dengan syarat titik A itu tidak sama dengan titik B. Lalu titik A dan titik B bukan anggota garis G dan juga bukan anggota garis H. H tadi kan sejajar dengan G, maka kita buat garis sejajar dengan G, yaitu H. Nah, kita misalkan koordinat A adalah A1, A2. Dan titik B kita misalkan koordinatnya B1, B2. Akan kita buktikan SNA sama dengan B aksen dengan syarat N itu adalah titik tengah dari garis B A double aksen. Sekarang kita tentukan A double aksen dan B double aksen. Yang kita punya cuman garis H, garis G, sumbu X, dan ada titik A dan titik B. Sekarang kita perhatikan titik A. Untuk membuat MG, yang kita punya tadi kan A double aksen, yaitu MH/MGA. Maka secara gambar kita punya titik A. Nah, kita cerminkan terhadap garis G. Caranya tentu membuat jarak yang sama yang tegak lurus, dapatlah A aksen. Lalu hasilnya kita cerminkan terhadap garis H, dapatlah A double aksen. Lalu ada sebuah titik N, yang mana titik N itu kita dapatkan dari penghubungan titik B dan titik A double aksen. Kita ambil tengahnya, nah tengahnya itu adalah titik N. Yang akan kita buktikan yaitu setengah putaran di titik N dari titik A adalah B double aksen. Jelas ya bahwasanya G itu persamaannya adalah X sama dengan 0. Karena dia sama dengan sumbu Y. Nah, kita misalkan garis G persamaannya yaitu X sama dengan N.
Jadi titik A adalah A1,A2. Lalu kita cerminkan terhadap garis G. Jadi nantinya titik A aksennya itu tentunya min A1,A2. A2-nya itu tetap ya. Nah, A aksennya tadi kan kita dapatkan negatif A1,A2. Berarti MH A aksennya itu kita gantikan MH min A1,A2. Jadi kita substitusikan titik A aksennya itu ke dalam MH A aksen, sehingga kita dapatkan min A1 ditambah 2 dikali N ditambah A1, A2 sama dengan 2N ditambah A1, A2. Nah, ini merupakan A double aksen. Selanjutnya dengan cara yang sama kita cari nilai B double aksen. Sehingga kita dapatkan B double aksen sama dengan 2N ditambah B1, B2. Selanjutnya, karena N titik tengah B A double aksen, maka cara mencari rumus titik tengah yaitu ditambahkan koordinatnya lalu dibagi 2. Jadi A double aksen itu tadi kan koordinatnya 2N ditambah A1, A2. Sedangkan B koordinatnya B1 ditambah B2. Maka kita peroleh N sama dengan 2N ditambah A1 ditambah B1 per 2, A2 ditambah B2 per 2, dan A sama dengan A1 ditambah A2. Nah, kita cari SNA dengan rumus 2 dikali 2N ditambah A1 ditambah B1 per 2 dikurang A1, 2 dikali A2 ditambah B2 per 2 dikurang A2. Maka kita dapat 2N ditambah B1, B2. Nah, rumus ini sudah ditemukan di setengah putaran. Dan kalau kita lihat 2N ditambah B1, B2 itu merupakan koordinat untuk B double aksen. Maka terbukti bahwa SNA itu sama dengan B double aksen. Dengan demikian A double aksen itu akan sama dengan B double aksen. Nah, dari pembuktian teorema 10.1 dapat kita simpulkan setiap ruas berarah dengan pangkal sebuah titik dan berakhir di titik petanya oleh MHMG adalah ekivalen dengan setiap garis berarah seperti pada gambar yang telah dijelaskan pada teorema 10.1. Jadi, hasil transformasi MHMG adalah seakan-akan menggeser setiap titik sejauh jarak yang sama dan searah. Transformasi demikian dinamakan translasi atau geseran. Nah, demikian penjelasan saya mengenai pembuktian teorema 10.1. Semoga teman-teman mengerti penjelasan yang telah saya jelaskan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.